Bayangkan sebuah jalan, bukan jalan yang terbuat dari aspal hitam atau semen, melainkan dari sesuatu yang sepenuhnya alami, dari buah tropis yang akrab kita jumpai, kelapa. Mungkin terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal, tetapi di beberapa tempat di dunia, kelapa benar-benar menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur. Dari kulit luarnya yang berserat, kelapa bertransformasi menjadi bahan kuat dan ramah lingkungan untuk membangun jalan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mari kita ikuti perjalanan menarik ini, dari kebun kelapa hingga menjadi fondasi jalan yang kokoh. Proses ini bermula di negara bagian selatan India, wilayah yang dikenal dengan iklim tropisnya yang subur. Di sana, kelapa bukan sekadar bahan makanan, tetapi sumber kehidupan bagi ribuan petani. Setiap hari, para pekerja memanjat pohon kelapa atau menggunakan galah panjang untuk menjatuhkan buah-buahnya. Setelah dikumpulkan, kelapa ditumpuk dan siap melalui tahap pertama, pengupasan kulit luar. Lapisan luar kelapa ini bukan cangkang keras berwarna coklat yang biasa kita lihat di dapur, melainkan sabut tebal setebal 5 hingga 7 cm yang kaya akan serat. Dengan alat tajam dan keterampilan tangan yang terlatih, para pekerja mengupas kulit ini satu persatu. Hasilnya adalah kulit kasar yang lembab, tidak berguna dalam bentuk mentahnya, tetapi menyimpan kekuatan besar. Tahap berikutnya adalah pemrosesan sabut untuk mengekstraksi serat di dalamnya. Mesin besar digunakan untuk menghancurkan dan mencabik-cabik kulit kelapa. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi, terlalu kuat bisa merusak serat, terlalu lemah tidak akan memisahkannya. Setelah itu, serat-serat dibersihkan dari potongan kasar dan debu. Dari proses inilah muncul untaian serat emas alami. Serat-serat panjang dan kuat ini kemudian dipilah, yang pendek dan rapuh dibuang, sedangkan yang panjang dan elastis disimpan untuk keperluan industri. Sebelum digunakan, serat tersebut direndam di kolam besar untuk mencuci tanah, debu, dan serangga. Setelah bersih, serat dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, namun tetap lentur dan tahan lama. Kini tiba pada tahap yang lebih menarik, pembuatan kain dari serat kelapa. Serat-serat yang sudah kering disisir melalui proses carding, mirip seperti menyisir wol. Langkah ini menyelaraskan arah serat agar mudah dipintal menjadi benang. Di mesin pintal, serat-serat tersebut dipintal menjadi benang dua lapis yang kuat, fleksibel, dan tahan terhadap air serta mikroorganisme. Benang ini kemudian ditenun dengan alat tenun besar menjadi kain geotekstil sabut kelapa. Berbeda dengan kain biasa, tenunan ini berpori lebar dan memiliki struktur yang dirancang untuk fungsi, bukan estetika. Kain ini memungkinkan air mengalir melaluinya sambil menahan tanah di tempatnya. Inilah kunci kekuatannya, menjaga keseimbangan ekologis sekaligus memperkuat fondasi tanah. Ketika digunakan untuk membuat jalan, kain ini digulung di atas tanah seperti karpet raksasa, lalu dipaku dengan besi baja agar tetap di tempat. Setelah itu, kerikil dituang di atasnya, membantu mendistribusikan beban kendaraan dan mencegah tanah amblas. Lapisan berikutnya berupa tanah padat atau aspal ditambahkan di atasnya, sama seperti pembangunan jalan konvensional. Namun, kelapa bukan satu-satunya bahan alami yang digunakan manusia untuk membangun masa depan. Alam telah lama menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan insinyur. Salah satu inovasi paling menarik adalah bata jamur, material bangunan yang tumbuh dari organisme hidup. Bayangkan membangun rumah bukan dengan tanah liat atau semen, melainkan dengan miselium, jaringan akar jamur yang mampu mengikat bahan organik menjadi padat seperti batu. Prosesnya sederhana dan ramah lingkungan. Limbah pertanian seperti serbuk gergaji, kulit jagung, atau jerami dikemas dalam cetakan, lalu ditanami miselium. Dalam beberapa hari, jamur tumbuh dan menyebar, bertindak seperti lem alami yang mengikat semuanya. Setelah kering, terbentuklah bata jamur yang ringan, tahan api, dan sepenuhnya dapat terurai secara hayati. Keunggulan bata jamur tak berhenti di situ. Proses pembuatannya hampir tanpa emisi karbon dan hanya membutuhkan energi sangat kecil dibandingkan produksi semen. Bata ini juga memiliki sifat isolasi alami, menjaga suhu ruangan tetap nyaman. Ketika sudah tidak digunakan, materialnya dapat kembali ke tanah tanpa mencemari lingkungan. Kini, bata jamur telah digunakan untuk membangun dinding, furnitur, kemasan, hingga pavilion futuristik di berbagai negara. Pernahkah kamu membayangkan rambut manusia digunakan untuk membangun jalan? Kedengarannya aneh,
Tetapi itulah kenyataan yang kini diuji di beberapa negara, termasuk India dan Tiongkok. Rambut, yang biasanya berakhir di tempat sampah salon, ternyata memiliki kekuatan luar biasa. Setiap helainya terdiri dari keratin, protein alami yang fleksibel dan tahan aus. Ketika dicampur ke dalam aspal, rambut bertindak seperti penguat alami yang membantu mengikat material dan mencegah retakan menyebar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sedikit rambut manusia dapat meningkatkan kekuatan dan elastisitas jalan, membuatnya lebih tahan terhadap cuaca ekstrim dan lalu lintas berat. Di perbukitan berkabut Meghalaya, India, penduduk setempat telah menguasai seni rekayasa alam yang menakjubkan. Mereka menumbuhkan jembatan dari akar pohon karet India. Akar-akar tersebut diarahkan dan dijalin melintasi sungai menggunakan perancah bambu. Setelah puluhan tahun, akar itu tumbuh kuat dan membentuk jembatan hidup yang dapat menahan puluhan orang sekaligus. Berbeda dengan jembatan modern yang menua dan rusak, jembatan pohon hidup justru semakin kuat seiring waktu. Beberapa di antaranya bahkan telah berusia lebih dari 500 tahun dan masih digunakan hingga kini. Di India dan Asia Tenggara, daun pisang telah lama digunakan sebagai piring alami. Tebal, berkilau, dan tahan air, daun ini mampu menahan makanan panas dan berminyak tanpa bocor. Selain praktis, daun pisang 100% dapat terurai, sehingga tidak mencemari lingkungan seperti plastik sekali pakai. Kini, seiring meningkatnya kesadaran akan sampah plastik, penggunaan daun pisang kembali dilirik sebagai solusi ramah lingkungan. Di pedesaan India dan Afrika, masyarakat telah lama memanfaatkan kotoran sapi untuk membuat batu bata. Campuran antara tanah liat dan kotoran sapi yang dikeringkan di bawah matahari menghasilkan bahan bangunan yang kuat, murah, dan ramah lingkungan. Selain menjadi isolator alami yang menjaga suhu rumah tetap nyaman, bata ini juga memiliki jejak karbon yang sangat rendah dibandingkan bata industri. Kini, para arsitek modern mulai melirik kembali teknik kuno ini sebagai inspirasi untuk arsitektur berkelanjutan masa depan. Sekilas, jaring laba-laba tampak rapuh, benang halus yang bisa kita sapu dengan satu ayunan tangan. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi salah satu bahan alami terkuat di dunia, sutra laba-laba. Secara ilmiah, sutra laba-laba terbukti lebih kuat dari baja dan bahkan melampaui Kevlar, bahan yang digunakan untuk rompi anti peluru. Keajaibannya terletak pada kombinasi kekuatan luar biasa dan kelenturan tinggi. Sutra ini mampu meregang hingga 5 kali panjang aslinya tanpa putus. Selama jutaan tahun, laba-laba telah menyempurnakan bahan ini untuk membangun jaring yang tahan angin, hujan, bahkan benturan keras serangga yang terbang dengan kecepatan tinggi. Namun, ada satu kesulitan besar. Laba-laba tidak bisa dibudidayakan seperti ulat sutra. Mereka teritorial, kanibal, dan hanya menghasilkan sedikit sutra. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti beralih ke bioteknologi. Dengan menyisipkan gen penghasil sutra laba-laba ke dalam organisme lain seperti bakteri, ragi, tanaman, bahkan kambing. Kambing hasil rekayasa genetika ini dapat menghasilkan protein sutra laba-laba melalui susunya. Protein tersebut kemudian diolah dan dipintal menjadi serat dengan kekuatan menakjubkan. Hasil akhirnya adalah bahan yang ringan, kuat, dapat terurai secara hayati, dan memiliki potensi besar untuk digunakan dalam jahitan medis, parasut, rompi pelindung, hingga material pesawat terbang. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.